Gimana Bu Am? Kemarin kan sudah ngobrol-ngobrol ya sebelum saya ke kelas Bu Am. Kemudian pada saat saya masuk ke kelas Bu Am, pembelajarannya sudah bagus. Jadi barangkali ada yang ingin disampaikan atau ada hal yang masih mengganjal di hati, boleh diceritakan. Kemarin pembelajaran alhamdulillah berjalan lancar. Cuma ada kendalanya itu ada satu anak yang memang ABK ya Bu ya. Yang memang ABK jadi dia kurang fokus ke kita. Jadi dia lebih fokus ke kamera. Jadi main kameranya main ditengok sampai saya mendekatinya. Berapa itu dari 1 sampai 10. Dia baru fokus dengan saya ketika saya mainin yang lain, dia kembali lagi ke lihat kamera lagi. Sampai kan akhirnya ya kita dikasih dia berhitung dengan menggunakan media pembelajaran gitu. Kalau yang lainnya dia kan ini kemarin pembelajaran aku menggunakan trial ya Bu ya, berdasarkan level dan pembelajaran dimana berdasarkan tingkat kecerdasan, tingkat kemampuan anak dengan yang menguasai bilangan. Dan ada satu kelompok yang memang bilangan belum paham 1 sampai 10. Makanya kita menggunakan tablet pembelajaran. Kebetulan kita punya di Sirnagari. Nah, kira-kira untuk Bu Aminah sendiri puas tidak dengan pembelajaran yang kemarin? Puas sih karena anak-anak aktif semua, terus kita juga dengan dikelompokkan bisa mengendalikan semua. Yang udah pintar levelnya, dia udah tingkatan levelnya berani, dia bisa belajar mandiri. Jadi kita fokus kepada anak yang memang belum paham. Ketika dilombakan gitu ya, anak-anak antusias sekali gitu, senang gitu ya. Cuma memang yang ABK-nya itu dia ini sendiri. Nah, akhirnya digiring ke tablet baru dia bisa fokus karena dengan permainan mungkin gitu. Nah, itu kendalanya tuh. Jadi pas kendalanya buat saya itu untuk mengendalikan yang memang belum bisa dan ada yang ABK. Memang sih dengan TAR itu pembelajaran anak lebih aktif. Memang seru kemarin ada yang seru kelompok memilih ya seru gitu, seru untuk anak-anak tanpa disadari sebetulnya mereka belajar tapi dikemas dengan permainan yang membuat anak-anak senang. Jadi anak-anak lebih antusias dan lebih mudah gitu. Ya memang sih ini gimana juga sama ini dikasih masukan sama-sama belajar ya. Nah, kira-kira dari kendala yang ada tadi bagaimana Ibu untuk mengatasinya? Saya gunakan tablet edukatif. Dengan tablet edukatif dia bisa fokus belajarnya. Saya pisahkan Bu yang itu khusus, jadi yang saya dapat kendala kira-kira itu saya buat kelompok lagi, saya kasih tablet. 6 orang kalau nggak salah tuh ya, 6 orang kasih tablet edukatif tentang penjumlahan. Dia antusias dengan seperti itu, dia bisa fokus, dia bisa ngerti malahan gitu. Jadi membantu dengan media tablet, anaknya tidak kemana-mana, fokusnya ke situ, terus pembelajarannya juga dapat dicapai. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa nih yang mau dikembangin lagi sama Bu Aminah belajar dari pengalaman yang anak diberikan tablet semakin cepat belajarnya? Apakah setiap pembelajaran pakai itu gimana? Kalau pembelajaran seperti siapa ya ini aja nih pelajaran mana yang bisa saya memakai itu dimana anak suka dan senang gitu. Biasanya kan kebetulan tablet edukatifnya tentang pengulangan dan pengurangan ya. Jadi dimana saya belajar matematika tentang pengurangan, saya gunakan tablet itu untuk menyelesaikan permasalahan saya. Jadi mungkin disesuaikan juga ya dengan situasi kondisi. Kalau misalnya memang si anak terutama nih yang istimewa ini bisa dikendalikan, barangkali aman gitu.
lagi dia fokus untuk pembelajaran bahasa Indonesia, misalkan dia bisa fokus gitu, bisa gitu. Kita bermainnya tapi kita menggunakan kartu huruf gitu, dia bisa fokus gitu. Alhamdulillah sih bacanya udah mulai dengan 4 suku kata dia udah bisa, karena kita mau pakai kartu huruf Ya. gitu. Karena kalau dibaca gini, diajarin gini, mana aja mengok-mengok. Tapi kalau dengan kartu huruf dia kan warna-warni, terus ada gambar-gambarnya gitu. Lebih menarik Lebih menarik. buat siswanya, lebih menarik. Nah, itu mungkin yang bisa membuat anak tersebut fokus dia buat anak istimewa sih. Jadi biar mungkin si anak ini tetap bisa fokus, terbimbing, kita juga bisa Karena kemarin juga kan ketika pembelajaran berjalan, kita kondisiin dulu yang ini ya Bu ya, dia biarin aja lah cengok-cengok ke kamera gitu. Terus setelah itu baru kita semuanya udah terkendali, baru kalau dipanggil kan, dia main bertanding. Tapi kalau kemarin saya lihat kan memang sebetulnya anaknya mah bisa ya. Bisa anaknya Kan, main. ketika kelihatan udah kemana Udah apa, gitu, seru. mau gitu, mau pulang sama kayak yang kayak sendiri walaupun gitu dia masih bisa gitu mengikuti. Terus tengah-tengah gue coba lagi gitu ya, nah ini juga bisa. Ya misalnya memang mungkin buat gurunya harus agak-agak Ekstra. Iya, saya kelas kali ya, barangkali nanti ke depannya apa harapan atau keinginan Bu Aminah supaya pembelajarannya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Kalau menurut aku dengan menggunakan model pembelajaran yang bermacam-macam itu anak-anak bisa antusias semua belajar. So, anak-anak bisa ini. Cuma mungkin ada satu permintaannya saya teh. Kalau ada yang ABK lebih dari 2, gurunya itu 2 gitu. Mudah-mudahan di pemerintah lebih Lebih gitu Bu. Karena repot soalnya SD kelas 1 memang waduh anak-anaknya kan anak kelas 1 yang mudah 5 menit konsentrasinya yang ketika masuk bisa baca kan Bu. Jadi saya kan ya memang harus tetap kemudian mungkin pelayanan kita terhadap anak ya yang lebih baik. Saya kasih umpan balik ya Bu ya. Alhamdulillah barusan sudah melakukan pasca observasi 3 tahap ya Bu ya yang dilalui oleh Bram sama ini kemarin, mulai dari pra observasi, sama pasca observasi. Jadi saya mengamati di pasca observasi Bu Yani sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali Bram, sehingga Bram melontar dengan mengalir dengan oh ya seperti ini, ya harus dilakukan ini. Jadi bukan Bu Yani yang memberikan Bram harus seperti ini ngajarnya, tidak hanya jadi tidak menggurui. Jadi justru Bram sendiri yang oh nanti mah harus seperti ini, nanti harus seperti ini. Jadi muncul potensi dari Bram untuk oh rencana ke depan saya harus melakukan ini gitu. Jadi walaupun yang menjadi hambatan itu ini ada ABK ini, tapi alhamdulillah dengan kesabaran dan pengalaman Bramnya insya Allah semua anak itu luar biasa, semua punya potensi dan insya Allah bisa ditangani ya. Jadi semua sudah tahapannya, kemitraannya sudah muncul dan proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Jadi Bram muncul harus ini yang saya lakukan gitu. Jadi permintaannya ya nanti di kelas berarti harus ada 2 guru gitu. Jadi kan itu sudah terpikirkan kalau nanti ada yang anak ABK lagi ya kita pendamping yang butuh pendamping karena ya memang mengganggu, walaupun memang kita berdiferensiasi tapi anak ini terlalu mengganggu ya, jadi bisa menyulitkan proses pembelajaran. Dalam sekali 2 kali tidak apa-apa, tapi kalau keseringan gimana ya
tiap hari. Yang ditakutkan kan kok temen. Iya. Itu yang ditakutkan. Kalau zaman sekarang. Nah, setelah supervisi akademik ini, menurut Bu Am, bagaimana Bu ini sebagai supervisi? Enak sekali, Bu. Enak sekali. Karena kalau aku nggak ngerti ya, dia ngasih tahu ini enak gitu, Bu. Nggak harus begini. Enggak. Coba gini, Bu Am. Coba di ini nih, gitu kan, gitu. Jadi, enak banget bekerja sama gitu ya. Kalaupun dikasih pencerahannya, ilmunya gitu. Kan kemarin Akademik ini bukan berarti menilai teman, justru kita banyak belajar dari teman yang kita jadikan, yang kita observasi di semua pas masuk kelas. Wow, ternyata ya di kelas dia ini ada yang ABK, di balik kelas itu pun gitu ada gitu, itu lebih gitu lebih harus penanganan khusus ya. mungkin dengan kekuatan ada yang saya tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, alhamdulillah sudah selesai untuk kegiatan ya. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan kita sama-sama belajar ya, berbagi praktik baik dengan guru sama guru. Jadi supervisi akademik ini bukan menguji teman, melihat teman itu untuk menjatuhkan, tapi justru dengan supervisi akademik yang berbasis coaching ini meningkatkan potensi dari setiap individu. Ya, itu saja Biar apa yang bisa ya, ya,